warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah studi kelayakan bisnis bersama saya Ira Uresti LA. Nah, di pertemuan kemarin, pertemuan 9, kita udah belajar tentang bagaimana kriteria penilaian investasi untuk proyek bisnis yang baru. Nah, di pertemuan ke-10 ini, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita masih akan mempelajari mengenai kajian aspek finansial. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai kriteria penilaian untuk perusahaan atau proyek bisnis yang sudah berjalan. Nah, kalau udah berjalan, itu kan berarti perusahaannya sudah punya laporan keuangan. Nah, di sini di laporan keuangan itu ada banyak sekali ya, ada banyak laporan keuangan, ada neraca, ada laba rugi, kemudian ada arus kas dan macam-macam. Nah, dari angka-angka atau data-data yang ada di situ kita bisa menilai bagaimana perusahaan atau proyek bisnis tersebut. Dengan caranya yaitu dengan menghitung rasio-rasio. Nah, ada 4 rasio di sini. Di video pertama ini atau di 10A ini saya akan membahas liquidity ratio dan juga leverage ratio, kemudian activity ratio dan profitability ratio akan dilanjutkan di video yang kedua. Oke, kita masuk langsung ke liquidity ratio. Ya, jadi namanya aja rasio likuiditas. Nah, ini sering disebut liquidity ratio atau apapun lah itu. Intinya di rasio ini kita itu mengukur seberapa liquid suatu perusahaan tersebut. Caranya ada banyak, kita bisa melihat dari current ratio-nya, quick ratio-nya, kemudian bisa juga dengan menghitung inventory to net working capital, dan juga cash ratio. Dari current ratio dulu, ini merupakan rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Kemudian untuk quick ratio, ini adalah rasio uji cepat, namanya juga quick ya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaannya. Kemudian kalau untuk inventory, nah di sini kita baru mikirin persediaannya, di mana ini rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Dan untuk cash ratio, ini merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, biar lebih mudah, langsung aja kita ke contohnya. Current ratio. Sekali lagi, karena ini ada di bagian liquidity ratio atau likuiditas ratio. Jadi keempat rasio ini, keempat cara menghitungnya ini semuanya tujuannya sama, yaitu untuk menilai seberapa liquid sebuah perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke current ratio. Rumusnya current asset per current liabilities atau current asset dibanding dengan current liabilities. Di sini ada contoh komponen soalnya seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menghitung current ratio, maka langsung aja masukkan rumusnya. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Di situ ada angka-angkanya, tinggal kita masukkan. Nah, jadi untuk di tahun 2012 ini artinya kita mendapat angka 1,4 kali. Nah, artinya jumlah aset lancar sebanyak 1,4 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar itu dijamin oleh Rp1,4 aset lancarnya, atau 4:1. Kemudian begitu juga untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2014. Nah, bagaimana cara kita tahu ini hitungannya bagus atau enggak? Nah, kita harus membandingkan hasil current ratio ini dengan rata-rata industri. Nah, jika diketahui di dalam soal ini rata-rata industrinya adalah 180%, maka rasio di perusahaan ini dianggap kurang baik gitu. Kemudian kita lanjutkan karena kan dia di bawah 180 semua ya, 1,2. Kalau 180% kan berarti 1,8 kali. Nah, tapi ternyata hasilnya ada di bawah itu, maka rasionya dikatakan kurang baik. Kemudian masuk ke quick ratio. Nah, di quick ratio ada 2 rumus seperti yang tertera di layar. Ada current asset dikurangi inventory dibandingkan dengan current liabilities-nya. Nah, jangan lupa current asset itu ada macam-macam, ada kas, bank, piutang ataupun juga saham, dan dikurangi dengan persediaan. Nah, ini ada contoh soalnya seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita mendapatkan angka-angkanya. Nah,
Artinya dari angka-angka ini berarti jika rata-rata quick ratio industrinya, sekali lagi harus dibandingkan dengan rata-rata industri ya. Jika rata-rata quick ratio industri adalah 1 kali, maka perusahaan ini untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 cukup baik karena mendekati dengan rata-rata industrinya. Oke, kemudian yang ketiga ada inventory to net working capital atau biasanya disingkat NWC gitu juga boleh ya, biar ringan menulisnya. Ada rumusnya seperti itu dan itu contoh soalnya, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita menemukan angka-angkanya adalah 69,23, kemudian 978 dan juga 78,08. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini ada cash ratio. Nah, cash ratio ini contohnya rumusnya adalah cash dibagi dengan current liability. Sekali lagi, cash or cash equivalent. Coba diingat lagi di pengantar akuntansi apa saja cash equivalent itu. Di sini ada kas dan bank. Dan jangan lupa ditambahkan dulu, jangan kasnya doang. Kemudian dibagikan dengan current liabilities-nya. Nah, ini ada komponen soalnya seperti ini. Kemudian ini dimasukkan ke dalam rumusnya. Sehingga di tahun 2012 kita mendapatkan angka 5214. Kemudian untuk tahun 2013 kita dapat 5878. Kemudian 2014 ada 5693 kali. Nah, dibandingkan lagi dengan rata-rata quick ratio industrinya, misalkan rata-ratanya pada waktu itu adalah 50 kali, maka rasio perusahaan ini untuk tahun tersebut dikatakan cukup baik karena mendekati rata-rata industri. Nah, itu adalah dari liquidity ratio. Sekarang kita masuk yang part 2 atau leverage ratio. Nah, kalau leverage ratio atau rasio solvabilitas ini kan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan itu dibiayai dengan utang. Jadi sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Ya, kalian pasti udah pernah belajar ini mungkin di mata kuliah lain. Di sini saya hanya mengulang aja. Nah, kemudian di leverage ratio ini sudah ada 4 rasio yang bisa kita gunakan. Ada debt to asset ratio, debt to equity, long term debt, kemudian ada current liabilities. Nah, untuk debt to asset ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Nah, kemudian untuk debt to equity ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Kemudian untuk long term debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dan yang terakhir ada current liabilities. Ini rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang lancar dengan modal sendiri. Sekali lagi, keempat rasio ini ada di dalam leverage ratio. Jadi tujuannya adalah sama, yaitu melihat atau mengukur sejauh mana aset itu dibiayai dengan utang. Tujuannya sama ya. Dari ini hanya caranya yang beda-beda. Kemudian kita masuk ke contoh soal debt to asset ratio. Ini atau disingkat DAR. Rumusnya total debt dibagi total aset. Di situ ada contoh soal, kita masukkan aja semuanya. Debt itu utang ya. Nah, kemudian kita masukkan semuanya, kita ketemu angkanya. Nah, berarti cara membacanya adalah misalkan tahun 2012 itu sebanyak 31,93% dari aset perusahaan yang didanai dengan utang. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi 2013 berarti tahun 2013 sebanyak 47,58% dari aset perusahaan didanai utang atau modal pinjaman. Kemudian tahun 2014 sebanyak 49,18% dari aset perusahaan didanai utang. Nah, kemudian dibandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata industri pada waktu itu adalah 30%, maka di sini semuanya berada di atas rata-rata. Nah, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2013 terutama ya, yang paling tinggi 47 sama 49 itu kurang baik karena dia terlalu jauh dari rata-rata industri 30%. Kalau tahun 2012 kan 31,93, jadi masih kayak oh ya udahlah nggak apa-apa mendekati gitu. Tapi kalau yang udah terlalu jauh maka itu dianggap kurang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah debt to equity. Jadi kalau tadi adalah debt to asset, ini debt to equity.
Nah, untuk debt to equity rumusnya total debt dibagi equity. Kita masukkan angkanya dari contoh soal yang ada. Nah, di sini cara membacanya berarti rasio ini menunjukkan di tahun 2012 ya ada 59,82%, menunjukkan bahwa pemberi pinjaman menyediakan 59,82% pendanaan untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham pada tahun 2012. Dan begitu seterusnya untuk membaca tahun 2013 dan 2014. Lanjut, yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Rumusnya adalah long term debt dibagi equity. Kemudian itu soalnya tinggal masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Sehingga kita mengetahui di sini bahwa perbandingan rasio dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Coba kita lihat dari tahun 2012 ada 24,23, kemudian 40%, kemudian 49%. Nah, artinya pembayaran utang jangka panjang ini dibanding modal sendiri itu juga meningkat. Lanjut ke current liabilities to net worth. Nah, atau current liabilities to equity. Rumusnya current liabilities dibagi equity. Kita masukkan angka-angkanya di situ. Kita lihat untuk tahun 2012 di situ soalnya menunjukkan bahwa current liabilities-nya ada di tahun 2012 815.000, kemudian dibagi dengan 2.290 sehingga ketemu angka 0,36 kali, dan sehingga kita mendapatkan angka 0,36 kali, 0,51 kali, dan 0,47 kali. Ini cara membacanya sama dengan yang di awal tadi, yang debt to asset ya, debt to asset ratio gitu. Oke, ini untuk bagian pertama dari pertemuan 10 untuk rasio aktivitas, dan rasio berikutnya profitability ya. Nah, itu nanti kita pelajari di video pertemuan atau video yang kedua, rasio profitabilitas ya. Rasio aktivitas dan rasio profitabilitas kita lanjutkan di video 10B. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.